Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung di dalam bulan Ramadan ini. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian, yaitu orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa di hari-hari di dalam bulan Ramadan ini, maridun, dia kedapatan sakit. Nah, jadi memungkinkan bagi kita tatkala menjalankan puasa di bulan Ramadan itu diuji oleh Allah dengan sakit. Ya, tidak ada ceritanya orang sehat terus Allah akan memberikan kehadiran bagi dia ujian sakit, diantaranya untuk menghapus dosa-dosanya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan, barang siapa di antara kalian yang sakit tatkala melaksanakan puasa di bulan Ramadan, au ala safarin, atau kalian dalam perjalanan. Mungkin di antara kita, dan nyata betul, ini sudah Allah katakan dan terjadi, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini ada di antara kita ini yang melaksanakan perjalanan atau safar. Dan mungkin zaman dahulu, di zaman Rasul, melakukan peperangan bahkan, karena terjadi penyerangan ke suatu daerah. Maka barang siapa yang dia melaksanakan puasa dan dia sakit atau dalam perjalanan, dan dia ini di dalam perjalanan tersebut, dia mendapati beberapa kondisi terhadap dirinya, kemudian fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka wajib baginya itu mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa di dalam bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena dia sakit atau dia dalam perjalanan yang sangat payah, mungkin karena jauh atau mungkin karena kondisinya yang letih. Min ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lainnya, yaitu di luar bulan Ramadan. Mungkin setelah bulan Ramadan dia menghitung-hitung puasanya yang dia tidak puasa bolong karena sakit, karena dalam perjalanan, maka bagi dia wajib menggantinya di hari yang lain. Kemudian Allah mengatakan, wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang yutiquna, yang mereka berat dalam menjalankannya, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Bisa jadi karena dia tua, atau mungkin dia seorang perempuan yang hamil, dan kemudian ada juga yang dia melahirkan sehingga dia harus menyusui, maka akan memberatkan baginya untuk melaksanakan puasa karena tubuhnya terforsir untuk semua kegiatan, untuk mengurusi rumah tangga, untuk mengurusi dirinya, bertahan hidup, mungkin dia juga bekerja, dan plus dia itu menghidupi bayinya, yaitu memberikan air susu, sehingga tubuhnya ini kurang asupan dan dia berat dalam menjalankan puasa. Dan para ulama mengatakan bisa jadi akan berisiko kepada dirinya, si ibunya bayi tadi, atau juga kepada bayinya juga. Maka dari itu, bagi mereka-mereka atau atas orang yang berat dalam menjalankan puasa ini, Allah katakan, kalian boleh melakukan tidak puasa di bulan Ramadan itu, tapi ada konsekuensinya. Apa? Fidyah, yaitu membayar fidyah. Nah, fidyahnya apa? To'amu miskin, yaitu to'am, memberi makan kepada siapa? Ya bukan orang kaya, tapi kepada siapa? Miskin. Jadi kepada orang yang miskin. Maka dari itu perlu digarisbawahi. Jadi nanti tatkala memberikan fidyah ini terus diberikan kepada orang-orang atau temannya ya yang baik-baik saja dalam ekonominya, maka ini kurang tepat. Harus dicari orang yang miskin, benar-benar dia tidak memiliki eh, sesuatu yang menjamin dalam kehidupannya, diantaranya makannya dia, maka ya makannya itu diberikan kepada orang-orang yang miskin. Maka ini salah satu kebaikan Allah, dengan adanya orang-orang miskin di lingkungan kita ini, itu memudahkan bagi kita untuk menjalankan syariat Islam, diantaranya bulan Ramadan ini, apabila dia tidak puasa karena bukan karena sakit, bukan karena dia dalam perjalanan, karena dia berat dalam menjalankannya, mungkin sudah usianya lanjut, sudah tua, atau fisiknya menurun drastis karena sesuatu hal, dan juga mungkin dia hamil, dia setelah melahirkan dan menghidupi bayinya, maka mereka boleh tidak puasa di bulan Ramadan, tapi dia harus membayar fidyah sejumlah harinya itu, setiap harinya memberi makan orang miskin. Dan lebih rincinya akan dibahas dalam pembahasan fikih. Itu para jamaah rahimakumullah. Dan selanjutnya Allah mengatakan, faman tatawwa'a khairan,
Maka barang siapa dari mereka-mereka ini orang yang beriman, yang sedang berpuasa, mereka sukarela, ikhlas mengerjakan khairon, yaitu kebaikan, fahuwa khairun, maka apa yang dilakukan dalam berbuat baik itu, yaitu memberi makan orang miskin tadi karena fidyah tadi, itu lebih baik bagi dia. Maka itu suatu kebaikan yang dia lakukan dan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Lahu, kepada dia, yaitu yang melakukan perbuatan baik dari orang yang beriman tadi tatkala tidak melakukan puasa karena sesuatu hal diantaranya yang memberatkan tadi, sehingga dia memberi makan orang miskin dalam kadar apa? Yang lebih banyak. Mungkin dia memberi makan kepada orang yang lebih dari satu, itu lebih baik. Itu merupakan perbuatan baik di bulan Ramadan dan itu sangat baik baginya. Akan tetapi Allah mengatakan wa antasumu, dan perlu kalian ketahui bahwasanya dengan kalian tetap mau berpuasa walaupun sudah tua, dia berusaha untuk berpuasa, dia seorang perempuan yang hamil, dia berusaha tetap berpuasa, atau mungkin dia sedang menyusui, dia itu tetap melakukan puasa. Kalau dia mau seperti itu, dikatakan oleh Allah, khairul lakum, itu lebih baik lakum bagi kalian. Kenapa? Allah katakan in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi Allah di sini memberi pengetahuan bahwasanya yang lebih baik khairul lakum untuk kalian orang-orang yang beriman dan kamu mendapatkan kondisi dari Allah terhadap dirimu itu sesuatu yang sangat berat. Apabila kalian menambah beban lagi dengan fisiknya melakukan puasa itu, kalau kalian tahu itu lebih baik, yaitu kalian melakukan apa? Siam. Akan tetapi kalau kita atau orang-orang yang dalam kondisi kesusahan tadi, kesulitan tadi, dia mau mengerjakan fidyah dengan tidak berpuasa dan membayar fidyah, itu juga merupakan kebaikan bagi dia. Akan tetapi Allah katakan lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu dengan kalian berpuasa. Maka dari itu di dalam penjelasan tafsir ini menurut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mujahid dan yang lain-lain, bahwasanya jika dia itu mau berpuasa, maka puasa itu lebih utama baginya dan daripada memberi makan orang-orang miskin. Kurang lebih seperti itu para jamaah rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan ayat yang ke-185.